Nah, Apa? kata Yesus, Sesembahan. kasihilah Tuhan Allah. Nah sekarang saya nanya, Iya, kalau Allah Tuhan itu sang kata Yesus, sesembahan. kasihilah Tuhan Allah. Tuhannya Kristen siapa? Allah itu sang sesembahan. Nah Yesus kata itu Yesus, Tuhan. kasihilah Tuhan Allahmu. Nah kalau Tuhannya Kristen, Ya, Yesus. nah berarti beda dong. Sesembahannya Bapa. Berarti beda. Kan jelas Ya Tuhan jelas kata Allahmu. Yesus, Sesembahannya. kasihilah Tuhan Allahmu, jelas kan? Nah sedangkan Tuhannya Kristen Yesus, kan gak nyambung. Loh, kok nggak nyambung? Dia penguasa, dia Coba, saya Yesus. ini miliknya. Coba. Sekarang gini, kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kasihilah Tuhan. Nah, Nah, jelas kan Tuhan itu siapa? Jelas kan? Allah itu sesembahan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Iya, Tuhan yang berarti Allah disembah itu siapa? oleh Siapa Allah itu? sesembahan. Bukan Tuhan. Allah itu sang, Tuhan Allah itu apa bukan? sesembahan. Ya menurut Allah Yesus. namanya. Menurut Yesus Tuhan apa bukan? Loh, Tuhan itu Yesus. Lah kata Yesus kasihilah Tuhan siapa? Tuhan pemilik, Tuhan penguasa. Allah. Nah, berarti Allah yang Penguasa Tuhan. sesembahannya. Iya. Sesembahannya Kata Yesus, siapa? coba. Kata Bapa. Yesus, kasihilah Tuhan, Tuhan siapa? Tuhan pemilik, Ya, penguasa. Tuhan siapa? Siapa kata Yesus? Tuhan itu pemilik dan penguasa. Nah, yang memiliki Yesus siapa? Ya Yaitu sudah, Bapa. berarti intinya menurut Yesus Tuhan itu Allah. Menurut Kristen Yesus, ya udah gitu. Allah itu sesembahan. Allah itu Tuhan, kasihilah Tuhan Allah. Loh, Tuhan itu Yesus, makanya di Yohanes 13:13 coba dibaca. Coba. Kasihilah Tuhan Yohanes Yesus. 13:13. Coba, ada nggak? Kasihilah Tuhan Yesusmu gitu, ada. Loh iyalah. Di mana Kalau datanya? nggak Coba. dikasihi dia mana Coba, kita? Coba. Di mana Matius data? 10:32. Di mana kasihilah Tuhan 10:32. Yesusmu? Coba, di mana datanya? Matius 10:32. Baca. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Di mana aku datanya? juga akan mengakui di Kasihilah depan Bapakku Tuhan yang di Yesus. sorga. Dengerin. Nah, mengakui di depan manusia sebagai Tuhan. Datanya di mana? Kasihilah Tuhan Yesusmu di mana? Ya kalau nggak dikasihi ngapain kami bertuhan? Ada datanya apa enggak? Loh, itu kan datanya. Ya di mana coba? Kasihilah Tuhan Barang Yesus. siapa, Bukan itu pertanyaannya. barang siapa yang mau ke Bapa maka harus melalui Bukan Yesus. itu Ada datanya pertanyaannya. itu. Pertanyaannya, ada enggak kasihilah Tuhan Yesusmu? Ya secara eksplisit enggak lah, nggak mungkin dia Ada. ngomong Oke, semua oke, secara tidak ada ya. eksplisit. Oke. Tapi Kalau tidak dimaknai. Oke, kalau tidak ada nggak seperti ini? Kasihilah Tuhan Allahmu, ada nggak? Ada. Nah, berarti kamu yang tidak ada kamu imani, yang ada kamu tolak. Loh, Tuhan itu kan penguasa, pemilik. Coba, Allah itu sekarang sesembahan. gini, kamu kan ngaku barusan. Ada nggak Tuhan kasihilah Tuhan Yesusmu? Nggak ada. Kalau kasihilah Tuhan Allahmu, Secara ada. eksplisit tidak ada. Masa Ya, semua harus makanya. ditulis secara eksplisit? Berarti kamu itu yang tidak ada kamu adakan, yang ada kamu tidak mau. Bukan dimaknai, Pak. Oke, saya ulangi, Kakak. saya ulangi. Ada nggak kalimat gini? Kasihilah Tuhan Allahmu, ada nggak? Ada. Oke, kasihlah Tuhan Yesusmu, ada nggak? Secara eksplisit tidak tertulis seperti itu, tapi Nggak ada. dimaknai Ya. seperti itu Tidak karena ada, ketika kamu tidak buat mengasihi Tuhan. dia, Ya. kita Kamu tidak itu sampai ke itu. Bapa. Wong tidak ada, kamu ada-adakan. Yang ada, kamu tolak. Bukan diada-ada, dimaknai. Apa maknanya? Apa yang dimaknai? Loh, maknanya kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus, kita nggak sampai ke Bapa. Ya, walaupun saya kasih. Bagaimana caranya mau nyampe? Orang Ini kita nggak masalah mengakui dia, Tuhan. Nih, sebagaimana di ini Matius 10:32. Intinya, kalau kasihlah Tuhan Yesusmu itu gak ada karena Yesus bukan Tuhan gitu loh. Eksplisitnya tidak ada, tetapi Tapi dimaknai. kalau kasihlah Tuhan Allahmu ada karena memang Allah itu Tuhan. Kata Tuhan aja dimaknai juga sebagai pemilik, penguasa. Oke, Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bisa. Pakai data.
menebus dosa Yohanes 1:29 bahwa dia penebus dosa dunia. Silakan pakai Siapa data. berbuat? Pertanyaannya. Yohanes 1:29. Dengerin. Nggak nyambung. Ada nggak gini? Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada nggak? Enggak. Oke, Kita nggak ada baca ya. Oke, kitab nggak ada itu ya. memaknai. Sudah. Oke, nggak ada ya. Kalau gini ada nggak? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada. Ada. Nah, berarti Ada, yang karena dia ada kamu firman. tidak mau. Berarti Karena dia sang Nah, firman. itu kan. Nah, untuk kedua kalinya, yang tidak ada kamu adakan, yang ada kamu tolak. Loh. Dia kan sebagai firman. Oke, Yang Cak. berkehendak bukan Bukan dia. itu pertanyaannya. Yang berkehendak Intinya. yang berfirman. Intinya Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa. Kata siapa? Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Kata Yesus. Kalau Pak Tata yakin terhadap ayat itu, Pak Tata juga harus yakin ayat lain. Iya, ayat apa? Nah, Yohanes 1:29 dia di situ adalah penebus dosa dunia. Bagaimana? Oke, kata Yesus caranya Percaya? menebus dosa dengan apa? Ya disalib lah. Oke, salib itu keinginan siapa? Keinginan Bapa. Salah, keinginan iblis kata Yesus. Iblis bapakmu. Mana? Kamu melakukan kehendak bapakmu. Yohanes 8:44. Ya itu kan menunjuk kepada manusia-manusia yang berdosa itu. Oke, sekarang mana datanya? Bapak yang memerintahkan aku supaya dibun-bun. Itu di mana? Ada di perjanjian lama. Ya, silakan. Mana datanya? Di Yesaya 53 ayat 6. Baca. Aduh, saya satu server aja nih. Ya. Mana datanya? Nanti Bapak akan membun-bun Yesus. Nah, itu di mana? Tidak secara eksplisit seperti itu. Terus Itu gimana namanya? Terus gimana bunyinya? Ya bahwa ya itu saya enggak ada anu nih. Nah, ya, ayatnya saja. Ayatnya. Yesaya berapa? Yesaya 53 ayat 6. Gimana? Yesaya 53. Ya. Ada- Yesaya 53 ayat 6. Yesus gitu bunyinya. Hah? Enggak begitu namanya, dia kan nubuat digenapi. Nah. Gimana? Yesaya 53. Ya, ayat 6. Ayat berapa? Ayat 6. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba gitu. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mana di situ? Nah, itu. Apa? Loh, Nggak itu nyambung. kan anak domba itu dipersembahkan. Di mana Anda Makanya ada? membaca ayat dimaknai. Ya ada domba dipersembahkan di sini. Oke, sekarang Yesus ini Yohanes domba. 1:29 siapa anak Oke. domba? Kalau ajaran samawi yang dikorban itu domba, lembu, ya ada nggak korban itu manusia? Yohanes 1:29 siapa anak domba? Ya, berarti Yesus itu domba, bukan manusia. Ya itulah memaknainya. Enggak, Begitu Yesusnya- tidak Yesus secara itu manusia. eksplisit. Oke ya, Yesus itu manusia atau domba? Yesus manusia. Yang dikorbankan kalau di perjanjian lama domba apa manusia? Perjanjian lama domba. Terus kalau perjanjian baru manusia. Di perjanjian lama kan pengganti Ishak anak domba lah. Di mana? Oh iya kan domba kan bukan manusia kan? Iya anak domba Allah dibilang. Terus Yesus Karena ini di situ domba apa tidak ada yang manusia? menyiapkan domba. Oke, Yesus Allah yang manusia atau domba? menyiapkan. Yesus manusia. Ya sudah. Berarti kalau korban itu manusia, dewa Molok, ajaran pagan itu. Dewa-dewa minta Masa Abraham menyembahkan Ishak jadi ke dewa Molok? Wah itu ujian itu, Kejadian 2:22 itu bukan untuk korban beneran. Tuhan menguji doang. Loh, Baca masa perikopnya. Tuhan masa Tuhan nggak konsisten? Loh, usin mana kong perikopnya jelas perikopnya. Ketika Abraham diuji. Meragukan perintah. Loh, Tuhan sendiri yang ngomong cuma menguji kok itu. Baca Kejadian 22 ayat 2 itu. Nah,
Nah, makanya kalian itu rata-rata Kristen ini memang tidak paham Bible. Semuanya musuh terbesarnya memang Bible Kristen itu. Ngomong apapun ketampol Bible. Kami lo paham. Makanya membedakan sesembahan, membedakan Tuhan. Sampai sekarang ini banyak yang tidak paham. Maka coba definisi Tuhan apa sih? Coba KBBI, Tuhan itu apa? Kalau Islam Penguasa, pemilik. ya coba gimana coba? Ya, Tuhan itu adalah penguasa. Penguasa. Tuhan Yesus itu adalah penguasa, pemilik. Begitu. Oke, gini lo tak kasih tahu. Gimana? Oke, ini tak kasih tahu. Tuhan dengan utusan apa bedanya? Kalau Tuhan wujud tertinggi, berarti Allah. Kalau dalam Al-Quran itu ayat kursi. Kapan Yesus utusan? Gantian dulu. Yesus itu bukan utusan. Nah, kita gantian. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau Tuhan itu wujud tertinggi, wa huwal aliyul azim kalau dalam Al-Quran. Kata Yesus, wujud tertinggi Allah Bapa. Yohanes 13:16. Yang kedua, Tuhan itu disembah. Kalau dalam Al-Quran, An-Nisa 36, Allah. Kalau menurut Yesus, Allah juga. Yohanes 4:22. Yang ketiga, Tuhan itu pencipta. Kalau dalam Al-Quran, Allah. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Ya, jadi kalau Islam jelas Tuhan itu wujud tertinggi, wa huwal aliyul azim. Disembah An-Nisa 36. Pencipta Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Menurut Yesus jelas Tuhan itu wujud tertinggi yaitu Allah. Yohanes 13 ayat 16. Disembah Yohanes 4:22. Kalau utusan apa tuh tugas utusan? Penyampai firman Yohanes 3:34. Yesus penyampai firman. Yang kedua, menerima firman Yohanes 12:50. Yesus menerima firman. Yang ketiga, menyampaikan firman Yohanes 17:8. Makanya Yesus menyampaikan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, terus siapa yang mengutus Yesus? Allah Bapa. Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Kan jelas sudah kan? Siapa dirinya, siapa Tuhannya. Udah jelas menurut Yesus. Nah, kalau menurut kamu coba pakai data. Salah semua itu yang Pak Tata bilang. Yesus itu bukan utusan, diutus. Jibril itu bukan utusan, Jibril itu diutus. Malah curhat. Yang utusan itu adalah orang yang menerima. Yesus menerima Kalau nggak? Paulus bisa jadi utusan. Pertanyaannya, Rasul Yesus menerima namanya. firman nggak? Yesus menerima firman nggak? Menerima. Berarti diutus. Sama begitu juga Jibril menerima. Berarti Yesus utusan dong. Kan menerima firman utusan itu. Loh, diutus. Ya diutus. Bukan utusan. Oke, siapa yang Ya diutus? diutus. Iya, walaupun Yesus diutus. walaupun Musa ya Bukan diutus. utusan. Musa ya diutus. Bedakan diutus sama utusan. Ya sama. Bedakan. Berarti kalau utusan berarti Loh, ada yang mengutus, bagaimana? benar nggak? Jadi Jibril itu utusan atau diutus? Ya utusannya diutus, namanya utusannya diutus, ada yang mengutus. Gimana sih? Kayak Yesus. Bagaimana kok Jibril Sekarang gini ya. utusan? Yesus ini utusan, berarti ada yang mengutus. Berarti diutus dia. Yesus diutus, Sama saja. bukan utusan. Oke, Bedakan kalau Musa katanya diutus diutus. juga enggak? Musa utusan. Ya sama, Yesus. Yesus diutus, dia firman dia, bukan utusan dia. Oke, Musa ada yang mengutus Musa. Ada. Kalau Yesus ada yang mengutus. Yesus langsung dari Saya nanya. Bapa sebagaimana Yesus ada- Jibril langsung dari Jawab Allah. jelas. Kalau Musa ada yang mengutus, Yesus ada juga enggak? Ada yang mengutus juga enggak? Yesus diutus oleh Bapa. Yang saya tanya, kalau Musa ada yang mengutus, kalau Yesus ada yang mengutus juga? Yesus diutus, bukan mengutus dia, diutus. Ya, diutus. Sama kayak Siapa yang Jibril. mengutus? Siapa yang mengutus? Dia diutus oleh Bapa. Oke, kalau Musa diutus oleh siapa? Malaikat. Di mana datanya? Loh kan dia bertemu malaikat. Apakah dia pernah bertemu dengan Bapa?
Oke, pakai data saja. Bilangnya Kalau Pak saya punya- Tata tadi orang kalau ketemu mati bagaimana gitu. Di Keluaran Enggak, 33:20 coba. katanya. Yang mengutus Musa siapa? Saya punya data saya. Iya, Bapak tapi melalui malaikat toh. Berarti yang mengutus Musa siapa? Kalau Yesus tidak. Siapa yang Yesus mengutus? itu langsung Bapak Oke. langsung tidak Oke, melalui saya nanya, siapa-siapa. Ini. Kita pakai data ya. Yang mengutus Musa siapa? Bilangnya malaikat, nggak bisa ketemu Bapak. Ini ada pakai data. Mati pakai kalau data. ketemu bilangnya. Saya pakai data. Keluaran 33:20. Pakai data karena saya punya data Loh, Keluaran banyak. 33:20. Siapapun nggak bisa ketemu. Dengerin. Musa ini juga telah diutus oleh Allah. Ini datanya ini. Iya, melalui malaikat. Di mana datanya? Berarti dia pernah ketemu Allah. Pertanyaannya, Musa ini utusannya malaikat atau utusannya Allah? Utusannya Allah melalui Ya sudah. malaikat. Oke, kalau Musa utusannya Allah, Yesus utusannya siapa? Langsung dari Bapa, tidak ada lagi melalui siapa-siapa. Pertanyaannya berarti yang Malaikat mengutus aja nyembah-nyembah dia. Oke. Pertanyaannya berarti yang mengutus Musa dengan yang mengutus Yesus Tuhan yang sama? Tuhan yang sama, cuma kalau Musa Ya melalui sudah, malaikat, gitu aja kok kalau repot. Yesus langsung. Nggak perlu itu, intinya Gitu. dua-duanya utusan derajatnya beda kan derajatnya. Ya beda, kalau Musa berhasil menyelamatkan Sriwil dari Fir'aun, kalau Yesusnya yang dibunuh. Bedanya kalau Musa berhasil, Musa lo Yesus nggak bisa gagal. sampai ke tanah yang dijanjikan. Tapi Musa tidak berhasil sampai kan? ke tanah yang dijanjikan. Oke. Ketika dia menyelamatkan Sriwil dari Fir'aun, Fir'aunnya mati atau Musa yang mati? Siapa yang mati? Ya Fir'aun mati, ada penggantinya masih. Oke, Fir'aun mati. Ketika Yesus diutus, ditindas Romawi, siapa yang mati? Romawi atau Yesus? Yesus kan memang disembahkan untuk itu Jawab saja. penebusan dosa. Oke, gini kan dua-duanya kan diutus untuk menyelamatkan. Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, dia mengutus seorang Musa menyelamatkan dari Fir'aun, Fir'aunnya mati. Lalu menyelamatkan Sriwil dari Romawi, mengutus Yesus. Berhasil nggak Yesus? Ya. Siapa yang mati? Yesus atau Roma? Berhasil. Dosa manusia Oke, sudah yang saya sudah tanya tidak yang mati ditimpakan. yang mana? Yesusnya atau Romawinya? Ya Yesusnya mati Ya, duluan, berarti baru yang Yesus lainnya mati gagal. juga. Berarti gagal dia. Kok gagal? Loh. Memang kehendaknya harus dibegitukan. Ya kalau Musa kan berhasil menyelamatkan dari Fir'aun. Fir'aunnya yang mati. Lo Musa lo mati. Yesus. Giliran Yesusnya yang mati. Musa mati nggak sampai ke tanah perjanjian. Daripada Yesus, tugasnya belum selesai, mati duluan. Sudah selesai. Tidak Dosa kita ada di udah mana diampuni. selesai apanya. Termasuk dosanya Pak Mau dia Tata. melarikan diri. Ketika Yesus mau dibun-bun dia melarikan diri. Yohanes 18 ayat 1. Mana ada? Yohanes Oh, 18 nggak ayat ada 1. itu melarikan diri. Yang Lukas disalib itu 13. Yesus. Ya, Lukas 13 Enggak. ayat 33. Nggak lari Aku dia. harus pergi. Aku harus pergi. Salah Tidak baca tidak itu. semestinya. Ya coba baca, coba kamu baca. Salah. Coba kamu baca. Beda itu lain itu mungkin Takut dia. mau pergi ke pasar atau kemana. Yang jelas kalau penyaliban adalah Yesus. Iya, penyaliban itu kan karya iblis. Yohanes 8:44. Karya lain, karya Bapa itu. Coba mana datanya, coba. Mana Yesus mengatakan Itu kalau kamu Yesaya 53 ayat 6. Ya, enggak ada itu penyebutan kayak gitu. Jadi kata Yesus, Loh, itu "Terus, anak Yesus, domba. Terus kenapa kamu ingin dibun-bun? Ya karena mereka ini bersekongkol dengan iblis. Yohanes 8:44. Makanya Tata kalau nggak tahu itu bertanya kenapa dia Ya udah. disalibkan. Ya udah Iya. saya bertanya ke kamu. Iya, Siapa yang kau bertanya Oke. aja. Boleh. Oke, Jangan saya sok tanya ke tahu. kamu. Pakai data. Siapa yang Ya, menginginkan Yesus apa mati? pertanyaanmu? Siapa yang menginginkan Yesus mati? Yesus mati sudah dibuatkan. Kira-kira mana datanya?
Buka Yesaya 53 ayat 3 sampai 9. Sudah aku baca. Ada nama Yesus di situ. Baca, jangan kau nangis, baca, Sudah baca, aku baca, baca. Bahkan saya nanya ke Yesus. Baca, Siapa diskusi yang itu kau kamu- baca. Sus, karena apa kamu mau dibun-bun, Sus? Karena mereka menolak ajaranku. Yohanes 8:37. Saya nanya ke Yesus. Tenang, baca. Dikasih Dada, kalau di saya dada nyebut Yesus di situ. baca, jangan coba kamu yang baca. Coba kamu yang baca. baca. Dikasih Coba kamu dalilnya baca. kau tinggal baca kok. Nah, oke, kalau gitu saya yang akan baca. Sus, kenapa Baca, kamu baca. Alasan kamu mau dibumbun kenapa, Sus? Baca aja, baca. Jangan malu bacanya ya. Baca. Ini gantian kita ya. Saya akan Ya, baca alasan Yesus mau dibumbun. Sus, kenapa kamu ingin dibumbun? Karena mereka menolak ajaranku tata. Yohanes 5:37. Nah, sekarang kamu pakai data aja, Pak. Baca datanya. Katanya yang ku bilang tadi, Coba, Yesaya kamu baca. 53 ayat 3 sampai 9 baca. Saya bacakan ya. Ya, Yesaya silakan. 53 ayat 3. Silakan. Ia Sampai dihina 9. dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Nah, inilah Dan Islam. bagi kita Di mana pun Yesus dia di situ? tidak masuk Dengar dulu hitungan. Tata. Nah, ayat 4 Bang, ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, Mana nama Yesus dipukul di dan situ? ditindas Allah. Nah, Mana ayat Yesus? 5. Nah, Ayat ini. 5. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah, terus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi Nggak ada di kita salib, ya? ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayo, sampai ayat Sembuh 9 sudah Bang. kita ini. Nah, di mana Yesus? Oke. Nah. Keenam, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan. Kita sekalian. Ya. Mana Yesus? Ayat 7. Nah, 7 coba. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Mana nama Dia Yesus? tidak membuka mulutnya. Terus Bang, sampai ayat 9. Ayat ke-8. Terus. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ya. Orang yang kesembilan, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ya. Sekalipun ia tidak Mana nama berbuat Yesus kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Luar biasa ya. Mana Yesus di situ? Dengar Luar Tata? biasa ini. Sama Dengar sekali. Tata? Kau Puji udah Tuhan dengar? ini. Mana Yesus Sudah di situ? dibuatkan kan? Kau dengar kan? Nggak ada Yesus di situ. Oke, aku tanya, siapa yang ada tidak ada tipu dalam mulutnya? Manusia Oke, siapa? sekarang nabi-nabi kan sekarang mau kan lari, nabi-nabi kan mau dibunuh. lari. Emangnya cuma Yesus? Coba ini tak kasih data ya. Emangnya cuma Yesus yang dibunuh? Tunggu dulu gantian. Di dalam Wahyu 16 ayat 6, Matius 23 ayat 30, bukan hanya Yesus yang sengsara, nabi-nabi yang lain juga mereka sengsara dibunuh oleh Sriwil. Jadi di situ udah disebut namanya. Ini kenapa di Indonesia? Makanya coba kata Yesus apa? Kata Yesus Matius 23 ayat 30 dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Maka dalam Wahyu 16 ayat 6, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Jadi banyak nabi-nabi dibunuh, bukan hanya Yesus. Bahkan yang sengsara itu Zakaria, Nabi Zakaria dimutilasi. Ya, ada yang disiksa sampai meninggal. Jadi di situ bukan Yesus. Makanya mana ayatnya yang jelas bahwa itu Yesus? Coba. Tidak ada kata Yesus. Ini kenapa? Kalian ingin membunuh aku, kata Ini Yesus. kenapa? Karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Itu yang benar. Bukan keinginan Tuhan, keinginan iblis,
Yohanes 8. Kasihlah Bang Mek tiktokan sama Pak Tahta biar seru. Iya, ayo. Ini mute. Ayo, Kenapa? Ini kenapa di mute? Terus Saya yang mute, makanya gantian kalau orang ngomong makanya gantian. aku malas kurum kalian main mute terus. Ya udah Kalau kita kalian gantian aja, ngomong, coba. kalau kalian ngomong kayak kami dengari, sekarang tidak kita kami pakai ngomong data, nggak ya. kalian dengari. Ya, gantian Makanya gitu, aku ya. malas masuk kurum kalian. Ya sekarang ayo gantian dengan saya. Sekarang Ayo. bicara. Udah, Ini udah. kalian undang. Ya, Udah, ayo. betul. Orang Ayo, ngomong gantian. kalian mute. Ya gantian Makanya ayo. aku malas ke room Udah, kalian. udah nangis. Gantian ayo, udah nangis. Ayo, apa yang kamu kuasai? Apa yang kamu kuasai? Apa yang kamu kuasai? Kau Pakai bilang data. tadi tidak dibuatkan. Itu perkataan untuk siapa? Untuk nabi-nabi banyak nabi-nabi di bumi. Memang betul-betul. Oke, kalau itu untuk Yesus. Tata. Disebut nggak nama? Disebut nama nggak di situ? Udah kau baca pun, udah kau dengarkan, enggak kau tangkapi juga. Memang betul-betul bobal otak kalian. Oke. Astaga. Kalau memang itu dibuat untuk Yesus, kenapa Yesus mengatakan iblis Astaga, Tata, memang ngeri. Nah, gantian, katanya mau gantian. Ya, katanya Coba mau kau baca gantian. dulu ini ayat 5-nya. Ya, saya 53 Katanya 5. mau gantian. Coba kau baca ya, saya 53 5. Coba kau baca. Udah ada nyebut Yesus. Iya, coba kau baca dulu. Coba baca. Baca gantian. Kalau saya menyebutkan ayatnya, saya membaca. Iya, coba kau baca. Loh, saya nanti akan nyangka pakai data, Pak. Akan saya baca sendiri. Kau menyebutkan data, tapi nggak kau baca apa isinya. Kalau pakai data itu sebut isinya apa? Oke, Yohanes ini. 5 ini. Oke, Matius gantian ini. ya. Oke, Lukas gantian. ini. Apa Oke, isinya? gantian. Yesaya 8:44 kata Yesus, iblislah bapakmu karena kalian ingin membumbun aku. Jadi pembumbunan Yesus atas keinginan iblis kata Yesus. Makanya kau jangan bubal. Itu ada tuh ayat udah dijelaskan ayat 5 tuh. Baca. Ya silakan kamu baca, kan barusan saya baca data saya. Astaga, malu. Oke, aku baca ayat 5 ya. Ya silakan. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Siapa yang tertikam ini coba? Oke, Yesus disalib apa ditikam? Jadi maksud bilang nggak tertikam. Lambungnya nggak dicucuk Kalau dengan. cuma ditikam, walaupun Makanya kalau kau nggak tahu ini- bertanya, lambungnya ditusuk. Oke, kan tadi Astaga, Tata. pertanyaannya berarti keinginan siapa? Berarti keinginan siapa? Yesus mati itu. Sudah dibuatkan dia akan mati di kayu salib. Makanya di perjanjian Kenapa? lama. Iya, saya Kalau ini memang perjanjian lama. dinubuatkan, Oke. Sudah Yesus dibuat tahu di nggak? perjanjian lama. Di perjanjian Oke. baru itu baru ada Oke, Yesus. kalau memang ada nubuat, Yesus tahu nggak kalau dia akan dibunuh? Makanya di ayat ke-9 dibilang, tipu tidak ada dalam mulutnya. Siapa manusia yang seperti itu? Tidak ada tipu dalam mulutnya. Siapa? Oke, pertanyaannya kalau Siapa? itu sudah Jawab dulu. Siapa manusia yang tidak ada tipu dalam mulutnya? Siapa? Gantian. Iya, Oke, jawab sekarang, siapa? Kalau memang dia itu sudah Lari-lari dia kan? Memang nggak bisa diskusi dia. Takut dia. Apa? Dijawab apa? Takut dia. Tipu Nah, tidak sekarang ada dalam gini. mulutnya itu siapa? Perkataan itu siapa? Coba gini. Yesus tahu nggak kalau dia Jawab dinubuatkan akan dulu. dibunuh? Tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu Dia nggak manusia bisa, siapa? Siapa namanya? Tidak mau gantian dia. Nah, Ini pertanyaan. Jadi gini. Kok nggak mau gantian? ya makanya coba. Yesus tahu nggak kalau dia Astaga, dinubuatkan? Tata. Makanya aku bilang kalau nggak tahu itu bertanya aja. Kalau nggak mau ditanya. Ya sudah coba. Di mana dalilnya bahwa kematian itu keinginan Tuhan? Coba, di mana? Kan sudah dibuatkan di sini. Makanya Nah, kau baca. kenapa Yesus Yesaya mengatakan? 53 Oke, ayat 3 kalau sampai 9 kau dinubuatkan- baca, kau pahami. Kalau memang dinubuatkan, kenapa Yesus mengatakan iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku? Kan sudah ada nubuat. Kenapa dikatakan iblis? Mana dalilnya? Oke, Yohanes 5:44, iblislah bapakmu yang menjadi bapakmu. Oke. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ayo. Mana dikatakan sini? Ini iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, ia adalah pembunuh manusia. Itu perkataan untuk siapa? Untuk orang yang ingin membunuh Yesus. Itu kan untuk yang membunuh Yesus kan? Berarti Nah, untuk siapa di itu? di ayat 42-nya, Apakah untuk kami atau untuk yang membunuh Yesus? ya berarti dalam ayat ini menurut Yesus dia mau dibunuh keinginan iblis bukan keinginan Keinginan iblis gak nyambung kok tadi Ya, bilang gak nyambung. iblislah bapakmu karena Udah kalian gak ingin tahu, membunuh. sok-sok tahu. Bang Api aku permisi ya biar gantian yang lain. Pak Ustadz terima kasih. Bang Max terima kasih. Ya oke. Kalau nggak tahu itu bertanya aja.
Loh, siapa yang nggak tahu? Wong saya pakai data kok. Data Coba, dari coba. dulu kok. Ini kan Diskusi saya pakai data berubah. ya. Ini datanya Makin gini. hari itu diskusi itu berubah. Kasih dalilnya, jelaskan. Jangan Lukas ini, Matius ini. Apa diskusi? Oke. Ini dalilnya ya. Kata Kasih Yesus. dalilnya, isinya apa? Jadi kurangan. Jadi gini. Kata Yesus, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku. Nah sekarang coba, ada nggak pengakuan Yesus? Itu Bunuhlah perkataan untuk aku. siapa? Ada nggak data gini? Bunlah aku karena itu keinginan Tuhan. Itu Ada nggak? perkataan untuk siapa? Aku bilang. Untuk orang yang ingin membunuh dia, orang sendiri. Ya, apakah untuk kami juga? Ya, kan ini siapa yang membunuh kan? Iya, Pertanyaan apakah itu di perkataan sini, untuk kami juga? kamu tuh Iblislah gak menjadi nyambung. bapakmu katanya. Kamu tak apa urusannya dengan kamu? Ini kan rencana Makanya siapa? aku bilang Pembunuhan kata Yesus. Lu kamu gimana? Iblis Tidak itu nyambung. merencanakan ingin membunuh Yesus, tetapi dia malu karena Yesus itu bangkit. Yang saya Itu adalah Allah. tanya, ini temanya. Malu dia. Keinginan siapa Yesus itu dibunuh? Harusnya dia malu karena Yesus itu adalah Allah itu menjadi manusia. Di mana datanya? Oke, di mana datanya Allah akan menjadi manusia? Uang kata Yesus Allahnya ada di langit. Matius 18:19. Bahkan Tuhan tidak bisa dilihat. Aku turun. Nah, silakan turun. Ngapain udah paham Bible mau dialog sama apologet Islam? Junaidi, buka mic. Logika sehat. Selamat sore. Loh, Bro Junaidi, Ada apa bang? ya, silakan buka mic-nya berdiskusi dengan nah, Diskusi dengan siapa? boleh Ustaz Tata boleh, Bang Sinan boleh, Bang Sarif juga boleh. Monggo, tafadhol. Dengan para ustadz. Ini Pak Bung Silakan. orang dipakai, foto orang dipakai, nama orang dipakai nih. Ya silakan ustadz mau diskusi apa? Mau tema apa? Ya terserah siapa yang mengutuk Yesus, siapa Pak siapa? Ustadz? Siapa yang mengutuk Yesus? Paulus. Galatia 3:13. Nggak ada. Aduh. Oke, menurut Kristen, kalau menurut Islam, Yesus ini yang mulia, wong dia nabi kok. Markus 6 ayat 4. Wong dia utusan Tuhan. Matius 15:24. Nah, pertanyaannya, menurut siapa Yesus itu terkutuk? Mati terkutuk. Ya Yesus itu nabi, dia utusan, dan dia juga Tuhan. Jadi siapa yang mengutuk Yesus? Kok ditanya? Paulus. Ini Berarti dasarnya dari mana? Nah, Galatia 3:13. Galatia 13. Terkutuklah manusia yang digantung di kayu salib. Siapa yang digantung di kayu salib? Galatia Siapa? 3 ayat 13. Bentar, saya buka ayatnya ya Ustadz. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, terus Oke, yang Yesus- digantung di kayu salib termasuk Yesus digantung di kayu salib enggak? ya dia menjadikan dirinya kutuk Pak Ustadz Oke, berarti Yesus karena kita. mati terkutuk. Berarti mati terkutuk. Ya, Yesus menanggung akibat yang seharusnya ditanggung Ya kita sudah. semua Pak Ustadz. Iya, berarti Dia menggantikannya. Yesus itu Ya. mati digantung terkutuk di kayu salib ya. Dia mati tergantung menjadi kutuk di kayu salib. Nah, ya Pak sudah. Ustadz. Berarti diyakini Ya. kata Paulus, terkutuklah manusia yang digantung di kayu salib. Berarti siapa yang mengimani Yesus mati terkutuk? Dia menjadi kutuk Pak Ustadz. Ya Yesus sudah, tidak sama mati aja. Dia Intinya kan kalau tidak sudah ada di pernah kayu salib, berbuat dosa. iya Orang intinya yang dalam tidak Taurat. berbuat dosa Ya makanya menjadikan kalau dalam dirinya Taurat kan dosa begitu. Ya. demi dosanya Pak Ustadz. Makanya Yesus intinya. itu menjadikan Iya. dirinya kutuk
dan Karena gini, menyelamatkan Pak Ustadz. Kan sebab di situ. seorang yang digantung, terkutuk oleh Allah. Jadi manusia yang digantung di kayu salib menandakan dikutuk oleh Tuhan. Ulangan 21, 23, ya sudah. Nah, kalau bawa ulangan, ya itu memang manusia. Kalau manusia yang berbuat dosa, memang dia terkutuk, digantung di kayu salib ke atas dosa dan perbuatannya. Iya, jadi tanda-tandanya Tetapi orang Pak yang Ustadz, digantung di kayu salib itu tandanya orang dikutuk Tuhan. kalau untuk Yesus tidak, Pak Ustadz, berbeda. Oh, kata Paulus Karena termasuk Yesus. Kata Paulus termasuk Yesus. Nah, Paulus ya memahami di Galatia 3 ayat 13 ini, Kristus membayar harga untuk membebaskan manusia dari kutuk hukum Taurat. Dengan Jadi menjadi hukum akibat pelanggaran manusia terhadap hukum Allah. intinya dengan menjadi Jadi kutuk ya. Yesus menjadi kutuk karena ya sudah, kita, Pak Ustadz. Nah itu berarti Yesus menanggung akibat seharusnya yang kita tanggung, tapi Yesus mengambil alih semua itu, Pak Ustadz. Iya, Harusnya Pak Ustadz berterima kasih dengan Yesus karena lewat kematian Yesus di kayu salib. Ya, berarti sudah bukan benar. Kebetulan. Iya benar berarti temanya. Berarti yang mengutuk Yesus ini Ya. adalah Paulus dengan orang Kristen. Tidak Kalau Islam, ada Paulus. Salah, Pak Ustadz. Yang mengutuk Yesus itu bukan Paulus. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus digantung di kayu salib enggak? Aduh. Kan tadi dia menjadi kutuk. Ya sudah, ya Masih menjadi kutuk dan terkutuk. Ya makanya berarti itu andai kan dia berbeda. tidak terkutuk. Oke. Berarti kalau dia tidak terkutuk tidak mungkin disalib kan? Menjadi kutuk Nah, dan baru terkutuk setelah- itu oke. berbeda, Oke. Pak Ustadz. Menjadi kutuk Ya lalu kan? disalib. Berarti terkutuk kan? Karena kalau dia Kalau tidak terkutuk, tidak mungkin disalib kan? Aduh. Kan iya kan? Begini, Pak Coba, Ustadz. saya nanya, andai kan dia tidak terkutuk, disalib enggak dia? Dia menjadi kutuk, Pak Ustadz. Nah, benar. Ya, makanya Karena dia menjadi disalib, kutuk, menjadikan oke. dirinya kutuk. Ya sudah. Ya Terkutuk, menjadi Pak kutuk Ustadz. dulu, baru disalib. Berarti benar. Dia terkutuk berarti. Jadi gini, Pak Ustadz, ya beda dengan ulangan dengan Galatia itu berbeda. Kalau di ulangan, Pak Ustadz, itu menunjukkan bahwa status orang yang berada di bawah hukuman Allah karena dosanya, Pak Ustadz. Iya, Nah, sama yang Pak Ustadz bawa tadi di ulangan. Tetapi di dalam Galatia 3 ini, Pak Ustadz, ya kan? Nah, Yesus menjadikan dirinya kutuk ya demi untuk menyelamatkan umat manusia, kan di situ. Ya, Yesus berarti- ini tidak berdosa, Pak Ustadz. Yesus ada enggak? Oke, berarti Yesus ini tidak berdosa, tetapi Ya, dia ya. mengambil posisi untuk terkutuk. Ya, kan di berarti situ. intinya Oke. Yesus harus terkutuk supaya dia Gitu. disalib. Gitu ya. Oke, pintar Pak Ustadz. Udah mulai Ya pintar udah. Pak Ustadz Tata Berarti nih. benar udah. Berarti Iya. menurut iman Kristen Habis memang itu. harus mati terkutuk. Karena kalau tidak mati terkutuk tidak mungkin disalib gitu berarti. Berarti Nah, dia siapa menjadikan yang dirinya mengutuk kutuk. Yesus? Ya Kristen. Nah, dia menjadikan dia menjadikan dirinya kutuk lah Pak Ustadz. Beda-beda Iya, tadi berarti. menjadikan Pak Ustadz dah bisa nggak bedakan menjadi kutuk dengan terkutuk, udah bisa nggak Pak Ustadz bedakan tadi? Ya intinya dia terkutuk kan. Nah, enggak. Dengar, udah bisa nggak Pak Ustadz bedakan tadi? Saya udah jelaskan loh Pak Ustadz. Iya iya iya. Atau saya jelaskan sekali lagi ya. Mau menjadi Pak Ustadz kutuk Tata. atau tetap terkutuk kan pada akhirnya kan. Atau saya jelaskan sekali lagi Pak Ustadz, boleh? Ya silakan Biar silakan. Pak Ustadz paham. Ya, ya, Oke. Ya, jadi terkutuk Pak Ustadz, ya itu menunjukkan status kita sebagai manusia yang berada di bawah hukuman Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan dalam selama kehidupan kita ini Pak Ustadz. Yang Pak Ustadz bawa tadi di dalam ulangan di situ, itu cocok Pak Ustadz. Ya, itu menunjukkan status kita sebagai orang berdosa karena perbuatan kita sudah melanggar perintah-perintah Allah. Nah, makanya kita di bawah kutukan, di bawah hukuman Allah. Makanya kita sebagai orang yang terkutuk. Nah itu. Nah, kalau menjadi kutuk Pak Ustadz, ya kan? Paham nggak Pak Ustadz tadi terkutuk kan? Nah, menjadi kutuk lagi Pak Ustadz. Nah itu. Oke, Jadi Pak berarti Ustadz, Yesus. ya. Oke.
Dengar Yesus dulu. ini Dengar. menjadi kutuk. Yesus. Ya, Yesus Oke. ini menjadikan Terus. kutuk ya. Ya, Berarti- dia yang tidak berdosa Enggak, tetapi intinya. mengambil posisi Berarti yang terkutuk Yesus- dia Pak Ustadz. Ya, Jadi berarti Yesus Kristus menjadi telah kutuk, menebus ya. kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena menjadi kita. kutuk. Menjadi Nah, kutuk. itu. Berarti benar dalam kan? Islam. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nah, seperti Yesus ini berarti. Jadi artinya Pak Ustadz, Yesus menanggung akibat kutuk itu. Yesus dengan dipandang menjadi- sebagai orang yang terhukum. Iya, dengan menjadi Jadi kutuk. bukan karena dosanya sendiri, tapi Iya, karena tapi intinya dosa menjadi kita terkutuk, Pak kan? Ustadz. Ya, intinya tapi rela karena menjadi dosa orang kita. terkutuk. Jadi gini, kayak iblis Itu dia ini Pak Ustadz. orang iblis ini kan terkutuk. Nah, Yesus ingin menjadi seperti iblis, terkutuk gitu ya. Makanya Yesus itu untuk menyelamatkan umat manusia Pak Ustadz dari Dengan- namanya Iya, dengan menjadi orang terkutuk. kuasa-kuasa iblis di situ. Makanya Iya. dia mengalahkan maut. Oh, berarti Pak gini. Ustadz. Kalau Pada Islam hari itu ketiga gini, dia Islam bangkit dari orang Kalau mati Islam dan itu disitulah dia gini. mengalahkan maut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kalau Kristen, Yesus menjadi terkutuk kayak setan, gitu berarti. Untuk menanggung dosa Gimana? manusia gitu. Kalau berlindung kepada Allah yang maha gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz mengatakan bahwa Allah Pak Ustadz itu maha kuasa, maha pelindung. Iya, iya. Bagaimana Jadi gini. Pak Ustadz mengenal Allah Pak Ustadz Berarti itu ada sendiri, Pak dua. Ustadz? Pertama ada yang makhluk terkutuk seperti iblis. Nah, kalau Yesus ingin menjadi seperti iblis, rela menjadi terkutuk demi manusia gitu. Ya. Ya, dia rela daripada saya teriak berarti- Allah terus Pak Ustadz sementara berarti saya nggak sejajar tahu Allah dong. itu siapa. Berarti karena Percuma Yesus dong, Ustadz. rela jadi Nah, di situ. terkutuk. Berarti makhluk ini ada dua yang terkutuk. Pertama setan, yang kedua Yesus. Kan itu. Benar kan? Jadi Yesus saya ini luar biasa Pak Ustadz. Nah itu dia. Dia jadi seperti setan mengorbankan luar dirinya biasa. untuk menyelamatkan Orang yang umat luar biasa manusia. itu tidak pernah menjadi terkutuk karena terkutuk itu hanya sifatnya iblis. Masa Yesus ingin seperti menjadi iblis? Kan tidak mungkin. Karena dia Pak Ustadz, dia menjadikan dirinya kutuk untuk Nah, supaya menyelamatkan sama dosa Pak seperti Ustadz iblis. dengan dosa kita Pak Ustadz. Iya, Bukan berarti sama dia seperti ingin iblis. menjadi seperti iblis. Salah Coba. Pak Aku Ustadz. berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, Yesus ingin jadi orang terkutuk. Gimana sih? Aduh, Pak Ustadz tuh berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Memangnya Allah Pak Ustadz mampu melindungi sama Pak seperti Ustadz? Yesus. Sama seperti Yesus di dalam Lukas 6 ayat 16. Semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Sama. Dari mana Pak Ustadz? Coba, di mana coba kasih saya contoh lah, kasih saya ini bukti di mana Pak Ustadz itu bisa berlindung kepada Allah Pak Ustadz yang Pak Ustadz Oh, panggil sama itu, seperti Pak Ustadz. Yesus. Lukas 6 ayat 12. Coba baca. Lukas 6 12. Aduh. Semalaman Yesus menangis kepada Allah. Itu. Pak Ustadz, aduh, kok saya tanya, kok jawabannya ke Alkitab sih Pak Ustadz? No, kata kamu, kata kok berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Ya sama Yesus juga gitu. Lukas 6 Ya, ayat 12. itu Yesus punya natur kemanusiaannya Pak Ustadz. Ya, sama Makanya seperti dia berdoa saya. kepada Wong Bapa. saya sama, Kan wong di saya situ, manusia. ya kan? Dia Wong saya menjadi sama dengan manusia. Yesus. Dia sama dengan saya. Saya Dia dengan sama Yesus mes- sama-sama berdoa Dia kepada menjadi Allah. dia menjadi manusia, memberikan contoh kepada saya Pak Ustadz, ya kan? Nah, bagaimana saya menyembah Allah Bapa itu. Nah, itu dia Pak Yesus menyembah. Ustadz. Nah, kalau Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Bisa enggak Pak Ustadz menyembah Allah Pak Ustadz itu? Oh iya sama. Kok bisa seperti- tahu? Kalau saya seperti Ya. Yesus, Yohanes 4:22. Kalau Yesus menyembah Allah, saya menyembah Allah. Yohanes 4:22 sama seperti Yesus saya. Ya, makanya Pak Ustadz ikut Yesus saja, enggak usah ikut nabi yang setelah Iya. Yesus ya. Ya makanya kenapa Nah, saya iya mentuhankan pas. Allah? Gini, Oke, sip. Kenapa Ya. saya itu Terima mentuhankan kasih. Allah? Karena sama seperti Yesus saya. Ya, enggak usah lagi mengikuti
kalau setelah ada Kristen Nabi Muhammad lah kalau begitu Kristen ya. kan mentuhankan manusia kalau Kristen. Iya, bukan begitu Pak Ustadz. Gimana? Yesus itu memang Tuhan kan di situ, bukan mentuhankan manusia. Karena memang di dalam kekekalan Yesus itu memang sudah ada. Dia itu adalah firman Jadi Allah. Tuhan itu tadi, siapa Pak Ustadz. menurut Yesus? Menurut Di Yesus situ, siapa Tuhan? ya kan? Nah, di dalam kemanusiaannya Siapa Yesus Tuhan memang menurut berdoa kepada Menurut Yesus Allah siapa Bapa Tuhan kan di situ, ya kan? Iya, siapa Tuhan dalam itu? kemanusia, iya Allah Bapa, Pak Ustadz. Allah Bapa, berarti bukan ya Yesus. kan? Di dalam kemanusiaannya, Berarti bukan kan di Yesus situ. berarti. Ya dia berdoa kepada Allah Berarti Bapa. bukan Yesus Tuhannya. Ya kan? Allah Di apa situ Yesus? dia di dalam keilahiannya Yesus Allah apa adalah Yesus? pribadi Tuhannya. kedua dari Allah Bapa itu. Pak Ya yang Ustadz. Tuhan yang mana? Di situ. Allah apa Yesus? Ya, aduh. Yesus itu dalam kemanusiaannya Pak Ustadz. Jadi yang dia mana yang berdoa Tuhan kepada itu? Bapa kan di situ. Yang kamu Tuhan kan siapa? Yesus apa? loh. Sebagai manusia, dia hamba, dia utusan Tuhannya Pak Ustadz. siapa? Allah apa di Yesus? situ. Tuhannya Bapa Pak Ustadz. Bapak bukan Yesus berarti. Iya. Oh, Di berarti dalam Yesus bukan kemanusiaannya Yesus memang bukan Tuhan, tetapi Oh, dalam bukan keilahiannya Tuhan. dia Berarti yang Tuhan Tuhan di Bapa. situ. Berarti yang Tuhan Ya Bapak. kan, dah. Ketika Yesus berdoa di dalam kemanusiaannya, Bapa itulah yang Tuhan. Oh, Bapa yang Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. tetapi dalam keilahiannya Yesus itu adalah pribadi Bapa yang pribadi Allah yang kedua. Itu Berarti yang Pak Tuhan Ustadz yang bedakan mana? di situ Pak Ustadz, ya kan? Ya, berarti Karena yang Tuhan Yesus yang itu mana? sungguh-sungguh manusia, dia juga sungguh-sungguh Allah Pak Ustadz. Ya, Nah, berarti di yang sini, Tuhan yang Pak mana? Ustadz Yang harus kamu tuhankan? Pak Ustadz harus paham itu tentang ajaran Kristen di situ Pak Ustadz. Ya, Kalau berarti Pak yang Ustadz Tuhan yang bisa mana? melihat, dengar dulu. Saya ajarin Pak Ustadz nih, kita udah sering diskusi nih. Pak Ustadz masih belum pintar-pintar Pak Ustadz. Aduh, gimana sih, ya kan? Jadi Pak Ustadz, ketika Yesus menjadi manusia, ya kan, dia adalah satu pribadi tetapi mempunyai dua kodrat, kodrat ilahi dan kodrat manusia. Berarti Pak Tuhanmu Ustadz. siapa? Nah, itu. Yesus atau Allah Bapa? Dengar, ketika Yesus ya dia sungguh-sungguh manusia, dia berdoa kepada Bapa kan di situ dia. Nah itu dia. Berarti yang Tuhan yang mana? Nah, Yang mana ketika yang Tuhan? Pak Ustadz bertanya mana yang Tuhan, ya kan? Siapa? Nah itu, jadi kalau kita berbicara tentang Tuhannya Yesus, Pak Ustadz, ya kan? Yesus itu adalah pribadi kedua di dalam Allah Bapa itu. Berarti siapa Dia Tuhan dalam itu? kemanusiaannya berdoa kepada Bapa dalam kemanusiaannya, Pak Ustadz. Terus? Nah dalam kemanusiaannya Tuhan itu adalah Bapa Pak Ustadz. Berarti yang Tuhan yang mana? itu dia. Yesus atau Bapa Ya. yang Tuhan? Berarti. Ya, dengar ketika dia berdoa kepada Bapa dalam kemanusiaan, berarti yang Tuhan itu Bapa Pak Ustadz. Berarti Yesus Ya kan? bukan Tuhan. Paham nggak Pak Ustadz? Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, Yesus dalam kemanusiaannya dia memang bukan Tuhan. Oh, Dalam bukan kemanusiaannya. Tuhan. Berarti Bapak yang Tuhan. Ya kan? Nah di situ. Berarti Bapak yang Tuhan. Jadi dalam ya ketika dia menjadi Tuhan, ya kan? Berarti Bapa yang Tuhan. Dia kan Bapa yang menjadi Tuhan. manusia, dia harus taat Berarti Yesus kepada bukan Bapa. Di situ. Ya berarti Yesus bukan Di dalam Tuhan. kemanusiaannya. Oh, Di dalam berarti kemanusiaannya Pak Ustadz tadi ya aduh. Oh. Kan tadi lah dia itu sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh ilahi Pak Ustadz. Berarti yang Tuhan Bapak, bedakan ya? itu, Bah. Iya, berarti yang Tuhan Aduh, Bapak. Pak Ustadz ini. Ya, ketika dia lapar, ketika dia menderita, ketika dia menjadi hamba, ketika dia menjadi juru selamat, yang Tuhan itu Bapa Pak Ustadz. Oh, yang Tuhan Bapak, berarti Yesus bukan Tuhan. Hah? Pak Ustadz kan bertanya tentang Iya. kemanusiaan Yesus, ya kan? Ya di dalam kemanusiaannya Yesus itu punya Tuhan, Pak Ustadz. Gimana nih? Jelas-jelas saya mengatakannya. Iya, di dalam kemanusiaan. Makanya ketika dia manusia, dia memberikan contoh kepada saya bagaimana saya bisa hidup seperti Yesus hidup di dalam kemanusiaannya, Pak Ustadz. Oh iya iya. Aduh, Berarti nggak berarti yang Tuhan paham ya, Pak Bapak. Ustadz ya? Berarti Yesus bukan Tuhan ya. Oke oke. Aduh, Bagaimana? heran saya. Di dalam kemanusiaan Yesus, dia punya Tuhan. Oh, punya Tuhan. Karena dia menjadi Tuhan, dia memberikan contoh kepada saya bagaimana saya bisa mengenal Bapa di surga itu, kan di situ dia Pak Ustadz. Oh, Karena berarti yang tanpa Tuhan Bapa, Yesus, dengar, tanpa Yesus saya tidak bisa mengenal Allah Bapa di surga itu Pak Ustadz. Nah itu pengertiannya Berarti pemahamannya yang Pak Tuhan Ustadz ya. Bapak atau Yesus? Sama.
Sama kan Oh, begini berarti Pak Ustadz, sama Berarti ada dua berarti. tanpa Muhammad, dengar, tanpa Muhammad ya kan Pak Ustadz tidak bisa Iya. mengenal Allah itu kan di situ. Itu. Karena apa? Oh, ya kan? berarti Barang siapa menyembah barang siapa yang taat kepada Muhammad maka taat kepada Allah. Nah, kalau Pak Ustadz tidak taat kepada Muhammad maka Pak Ustadz tidak bisa taat kepada Allah, kan di situ dia. Nah, begitu juga berarti- saya Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Nah, itu dia. Oke ya. Berarti Paham ya Tuhanmu Pak Ustadz ya? Bapak, bukan Yesus berarti ya. Oh. Aduh, Tuhan saya adalah Allah yang Esa itu, Iya, yang iya, iya. hadir di dalam 3 pribadi Nah, satu Yesus. Atiqa. Yesus, bukan Yesus Tuhan. yang hadir. Tuhan juga. Yesus Tuhan mempunyai juga. 2 natur Pak Ustadz. Tuhan juga Yesus. Dalam Aduh, kita Pak Ustadz ini udah nggak jelas, nggak paham. Tadi iya, tapi nggak paham Pak Ustadz ini gimana? Ya sih? coba Jadi gini Pak lagi, Ustadz, gini aja, biar orang paham gini. Dengar. Coba gini. Ya. Tuhanmu Yesus apa Bapak? Gitu aja, sama yang mana? Oke, Pak Ustadz, dengar nih, ya kan? Tuhan saya adalah Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan bahwa dia Oh, Tuhan berarti Yesus? Bapak bukan ya Tuhan? kan? Dengar dulu, ya Iya, kan? iya. Kalau Pak Ustadz bertanya Tuhan saya, berarti saya sebut Tuhan Yesus. Kenapa saya Berarti Bapak katakan bukan dia? Tuhan dong? Aduh, dengar, jangan dipotong-potong dulu Oh, iya, Pak Ustadz, silakan. ya kan? Iya, silakan. Jadi, ya, kalau orang bertanya Junaidi, siapa Tuhanmu? Saya bilang Tuhan Yesus. Ya, saya percaya bahwa Yesus ini memang sungguh-sungguh Tuhan, kan? Tetapi saya juga percaya bahwa dia Berarti adalah Bapak bukan sungguh-sungguh Tuhan manusia. Nah, di situ, di dalam Berarti- kemanusiaannya, Yesus mengajari saya berdoa. Di situ. Gerunda. Yud, dia bilang begitu. Ya kan? Tolong ajarin bagaimana kami berdoa. Nah, Yesus mengajari doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Nah, begitu juga saya, Ustadz Tahta. Jadi berdoalah seperti ini, Bapa kami yang ada di sorga. Nah, itu Yesus pada saat itu menjadi guru di situ untuk murid-muridnya, Pak Ustadz. Jadi harus dibedakan ya. Yesus sungguh-sungguh manusia dan dia sungguh-sungguh Allah. Oke, thank you, Jadi terima kamu kasih. dialog udah jual dialog. Saya tadi karena Gurunda tadi sholat, saya naik. Lanjut Gurunda. Itu tadi Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan sungguh-sungguh manusia itu kesaksian siapa itu Bang? Itu kesaksian dari kitab suci saya kan di situ. Kesaksian siapa Bang? Di kitab suci Anda itu kesaksian siapa? Ya makanya dibaca bahwa Ya Yesus itu itu mempunyai. kesaksian siapa Bang? Jangan langsung linu lidahnya. Enggak, baca di Ya kitab itu suci saya, Bang. kesaksian siapa? Anda kok kayak tadi hebat kali ku dengar. Anda mengatakan Yesus itu Ya, memang hebat seutuhnya Tuhan, seutuhnya bukan Tuhan. Itu kesaksian siapa? Kesaksian yang ada di dalam kitab suci saya. Ya Bang. itu kesaksian siapa? Saudaraku Junaidi yang cakep tapi blow on. Itu kesaksian siapa? Aduh. Itu kesaksian siapa barusan? Kesaksian Yohanes, kesaksian Thomas, ya kan, kesaksian Di mana? Rasul Paulus, ya kan di Di situ. mana? Nah, itu. Ini bukan gereja, ini bukan gereja. Saya tidak suka pembohong. Di mana itu kesaksian? Di mana murid-muridnya bersaksi? Di mana muridnya bersaksi? Yesus itu seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan itu di mana? Di mana? Udah jelas Bang di kesaksian. Udah jelas di dalam kitab mana? suci saya di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya kan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Penipu. Kesaksian Dalam Yesus tentang Yohanes 20, Bahlul, dalam Yohanes 20 ayat 28, Bahlul, Thomas berkata Bahlul, kepadanya, ya Bahlul, Tuhanku dan Allahku. Di situ dia Bahlul. menyembah Yesus. Di situ Bahlul. dia Bang Juma. Bahlul, ngerti, dengarkan ngerti. saya manusia bahlul. Aduh. Manusia bodoh, dengarkan. Kesaksian Yesus tentang dirinya apa? Coba. Kesaksian Yesus tentang dirinya apa? Ada kesaksian Yesus tentang Iya, dirinya, Bang. apa itu Baca dalam kesaksian? kitab suci ya, kan di Iya, situ. apa? Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Yuk, dengarkan. Saya pingin dengar. Coba. Oke, mau dengar kah kesaksian tentang dirinya? Iya, Oke, silakan. siap-siap ya. Oke, saya sampaikan. Ya begitu kalau diskusi, jangan Jadi- cuma modal gereja.
Jangan modal doktrin gereja, Yesus. jangan. Dengar. Nah, kalau kita Jangan berbicara tertawakan diri tentang Anda juga, kesaksian, jangan tertawakan diri Anda, enggak bagus. Nah, masalahnya Bang Juma nih ini apa suka nggak sabar begitu. Suka Bukan cepat nggak emosi sabar, kalau saya tidak diskusi suka dengan- iblis. Kan Saya nggak itu. suka iblis. Saya nggak suka. Iya, Saya bermusuhan sama, dengan Bang. iblis. Sama, Sekarang saya juga tolong nggak suka tunjukkan iblis kan di di situ. mana Kadang- Yesus mempersaksikan dirinya seutuhnya Tuhan, seutuhnya manusia, itu di mana? Oke, ya kan di sini ya kesaksian Yesus tentang dirinya. Iya. Ya, aku berkata aku adalah anak Allah kan di situ. Kalau Iya, anak Allah anak berarti satu. dia setara kan di situ. Udah kena dia kan. kan? Nah, di mana Oke, dia mengatakan bahwa benar, dia ya. adalah Allah itu sendiri, di mana? Oke, di dalam kitab Yohanes, Bang. Yohanes Yohanes 10 mana? kan di situ. Di mana? 10:36. Yohanes Oke, 10:36. kita baca Yohanes 10 nomor 36 menurut si pembohong ini. Kita dengar. Saya bacakan, Anda Jangan dengarkan gitu, ya. Bang. Saya Kok katakan aja pembohong. gimana Kenapa sih? saya itu bicara sesuai dengan fakta? Saya Masihkah ya, saya ada kamu kitabnya, berkata, Bang, kan di situ. Aduh. Pembohong, diam dulu. Saya baca dalil yang kau tunjukkan sama aku. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku adalah anak Allah. Saya boleh pinjam baca nomor 34-nya, boleh? Boleh? Wahai pendusta, boleh? Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Elohim. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Elohim, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ini apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia boleh disebut Elohim. Jadi tidak ada Yesus mengatakan dia seutuhnya Elohim, seutuhnya manusia. Itu hanya pembodohan dan kebodohan seorang manusia bernama Junaidi. Dengar, Kebodohan Bang. Junaidi yang telah Ya, menipu kan? dirinya dan Ini, ingin menipu ya. orang lain. Bang Juma, Yang saya minta banyak dalil. ayat. Ini kan Saya baru minta satu dalil. ayat, ya kan? Kan di situ. Saya minta dalil di mana Yesus mengaku seutuhnya Tuhan, itu di mana? Di mana? Oh, dia dengar. Ya Apa kan? yang saya mau dengar lagi? Tadi- Kebohongan apa lagi? Enggak. Tadi kan saya bawa di Yohanes 10:36 di situ. Baca Pak. nomor 34 Ya 35-nya. kan? Itu dibantah Masakan Yesus tentang itu. dia yang dikuduskan Allah dan diutusnya ke dalam dunia, kamu katakan engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku adalah anak Allah. Nah, di situ dia, Apa itu? Bang. Di Apa itu? situ Ada loh. berapa anak Allah memang? Kalau di tengah-tengah Yahudi ada berapa anak Allah? Nah, oke, saya jelaskan dengan Bang Juma ya. Iya. Yesus itu adalah anak tunggal Allah karena dia Nah, datang kamu dan juga anak keluar tunggal. dari Bapa, ya kan? Kamu Nah, juga anak tunggal. saya- Paulus mengatakan Beda, kamu Bang juga Juma. anak tunggal. Anak tunggal juga beda, kamu. Beda, Bedanya Bang. di mana? Kalau kami Di mana? ini disebut anak-anak Allah, Kamu ya, disebut karena anak kami- tunggal. Kamu disebut sebagai anak sulung, Bukan, sorry. bukan. Dengar. Kamu disebut anak sulung udah juga. Beda. Kamu juga anak sulung. Aduh, Bang, kalau Yesus disebut anak sulung, ya kan dalam kemanusiaan dia adalah anak sulung dari Ya, Maria. kamu kan juga di situ. disebut anak Nah, sulung sama. Kalau Sama. dia disebut anak Allah, ya kan? Kamu dia juga keluar disebut dan anak datang Allah. dari Bapa. Kan di Kamu situ. juga Nah, disebut kalau saya, anak Allah, Junaidi. Kamu juga disebut anak Allah. Yesus Bang disebut Juma, anak Allah. kalau- Kamu disebut kalau saya anak sulung. Yesus juga disebut Kalau anak saya- sulung. kalau saya disebut anak Allah, Bang Juma, ya kan? Itu Oh, karena saya tidak. percaya, maka saya Bukan. diberi anugerah. Kamu untuk itu disebut menjadi sebagai anak Allah itu. Anak Kan di Theos. situ. Kau disebut sebagai Itulah anak Theos, ajaran- itu jelas itu. Itulah Jadi ajaran Kristen, Yesus- Bang Juma, ya kan? Yesus Nggak perlu disebut kau bantah-bantah sebagai anak lagi ajaran Tuhan. Kristen. Kamu juga disebut anak Tuhan. Berarti Nah, kamu sih. dan Yesus sama-sama begitu, Ya kan? Junaidi. Jadi saudaraku begitulah Junaidi. ajaran Kristen, Bang Juma, ya. Iya memang Jadi saya tahu, itulah. saya ngerti. Gak usah kau promosi. Sekarang Ya, kau tunjukkan makanya- di mana dalilnya makanya Yesus mengatakan makanya dengar kita dengar hargai dengar perbedaan kita, dengar itu Bang Juma. dengar Junaidi Bahlul dengar. Di mana Yesus mengaku Aduh. seutuhnya Tuhan, itu di mana?
Oh, dia kan dari Roh Kudus, Pak Ustaz. Ya, kudus, Bang Kan Suma. itu, Roh Yang Kudus itu saya kan tanya pribadi. seutuhnya Aduh, Tuhan itu di mana? Penipu, pembohong, laknat. Di mana Yesus mengaku seutuhnya Aduh. Tuhan itu di mana? Hah? Junedi. Iya, Junedi gimana? manusia bloon. Aduh, Manusia Bang bloon Bima ini- idiot. Di mana datanya Yesus mengaku seutuhnya Tuhan itu di mana, bloon? Di Yohanes 1 ayat 1, Bang Juma. Yohanes 1 Di Yohanes 20 ayat 28. Ya kan? Bloon, Di Roma 9 ayat 5. Makanya kurangi Banyak makan ayatnya, Bang babi Juma, biar banyak pewaras. ayatnya. Kan Bloon. di situ. Yesus berkata dalam Yohanes 5, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Apalagi kesaksian Junedi bloon, pemakan sendal. Mau bodoh-bodoh Aduh, yo, Bang Juma kasihan ini. kali kau ini, Enggak Junedi. bodoh-bodohin. Karena Kau Ustadz mau Tata ini menipu kan dirimu, mau paham. kau tipu dirimu aja, Ya kan? jangan kau tipu orang lain, Junedi. Aduh, Saya si ini kan Umar, diwajibkan untuk Umar. memberitakan firman Daud sebagai orang Umar percaya. ini, Daud Juma, Umar penipu, Juma. Daud Umar penipu ini, Ya kan? Lor, minta ampun. Nah, makanya saya beritakan supaya kalian semua bertobat, Nenek menerima Yesus sebagai Mukiper, Tuhan dan Nenek Juru Selamat Mukiper. pribadi kalian. Siapa yang Supaya mau nanti jadi Kristen kita- penghuni neraka? Siapa yang mau? Ya kan? Orang Di bodoh. surga. Orang bodoh yang mau Gimana jadi sih? Kristen itu orang bodoh, karena itu adalah ajaran setan. Paham kau, Junaidi? Yesus itu tahu jalan ke surga. Itu orang Bang bodoh Juma. yang mau jadi Ya kan? Kristen itu jelas. Hanya Yesus Junaidi, satu-satunya Junaidi, jalan dengar, ke surga, dengar. Bang Juma. Dengar Junaidi, Ya dengar, kan? dengar. Tanpa Yesus nggak bisa ke Dengar. surga. Junaidi, dengarkan saya, Junaidi, dengarkan Iya. Junaidi. Lawan Dengar. Junedi itu cuma. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Betul? Betul? Ya, betul. Kenapa bisa kalau Yesus itu bersaksi kesaksiannya tidak benar? Kenapa bisa? Karena Di mana Oke, ayatnya? saya jelaskan ya. Oke, kenapa? Iya. Yesus? Kenapa Yesus kalau dia bersaksi maka kesaksiannya itu tidak benar? Itu kenapa? Di mana Oke, ayatnya? saya Di mana ayatnya? oke. Di situ Bang, bukan berarti Yesus itu berbohong, Bang. Ya memang dia tidak berbohong. Dia berkata, Ah. kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kenapa bisa? Loh, kenapa bisa seperti itu, Bang? Ya, Iya. kesaksian memang harus didukung saksi lain, Bang. Saksi saja. Enggak, ini tidak- bukan saksi- begitu. saksi saja Bukan tidak cukup begitu. secara hukum. Bukan begitu. Berarti Kan Yesus di situ, ini ya ketika kan? Yesus ini bersaksi tentang dirinya sendiri, kesaksiannya tidak benar. Posisi Yesus ini sebenarnya apa sih? Kok bisa bilang gitu dia? Ya, kan ada yang lain yang bersaksi tentang dirinya, Bang. Kan gitu. Ayo. Kenapa ketika Yesus yang kau tuhankan ini bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu tidak benar? Kenapa? Katanya Tuhan. Ya, dibaca di Yohanes 5:39-nya, Bang. Coba dibaca di Katanya Yohanes 5:39. Tuhan. Jangan kau tabrakkan, ini ucapan Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kata Yesus Tuhan lo, maka kesaksianku itu tidak benar. Kalau Tuhan lu saja Iya, tidak Bang. benar, apalagi kau, Junedi. Artinya di situ, Bang. Artinya apa? Ya, Yesus sedang berkata bahwa aku Bahwa? tidak berdiri sendirian. Allah Oh, berarti sendiri, Tuhanmu itu mujizat ada- kitab suci dan berarti Yohanes Tuhanmu itu- Pembaptis. berarti Tuhanmu Semuanya itu juga bukan bersaksi sendirian. tentang Yesus di situ, Bang. Berarti Tuhanmu tidak sendirian. Jadi Yesus bukan menyangkal keilahiannya di situ, Bang. Weh, Tapi Yesus pintar berbicara dalam kali bang. kerangka hukum Taurat. Pintar karena sekali, weh, pintar kali kesaksian kau Yesus menipu. dikeluarkan Wih, oleh wih, wih, Allah wih, sendiri, wih, wih, Bang. Junaidi, Di situ. Junaidi. Pintar kali kau Aduh, menipu. Abang. Pintar Bukan kali saya kau menipu. menipu. Kau menipu. Saya ini, Kau Bang. mengatakan Saya tidak ini. menyangkal keilahian, sementara itu tidak berbicara mengenai keilahian. Betul-betul pandai-pandai kali kau ini menipu, Junaidi. Pak, saya mengatakan Yohanes ya, 5 tidak, nomor kan di situ. 31, pertanyaan saya sederhana. Kenapa Tuhanmu
bersaksi kalau dirinya itu bersaksi dari dirinya, maka kesaksiannya itu tidak benar. Kenapa? Apa alasannya? Hah? Kan udah saya jelaskan tadi, Bang. Alasannya Tuh, apa? di dalam- Alasannya kenapa bisa Tuhanmu kayak gitu? Kok gak Oke. ada ketuhanannya? Oke, dia mengatakan kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku tidak benar. Ah, tidak benar. Itu Ah, apa itu? Oke, Itu sifat Tuhan dengar, atau dengar. sifat manusia itu? Dengar. Nah, maka kalimat itu harus dipahami seperti ini, Bang. Dengar baik-baik, Bang Juma, ya kan? Nah, Nipu apa lagi maksud pasti. Yesus berkata seperti itu? Dari Apa mana kau tahu? maksud Yesus? Dari mana kau tahu Dengar. Yesus maksudnya? Dari mana kau tahu Aduh. maksud Yesus? Dari mana kau tahu maksud Yesus? Dengar. Dari mana? Tahu. Dari- ya kan dari dari mana? makna kata. Dari makna kata. yang didengar. Oke. Iya, Oke, dan baik, kalau aku baik. bersaksi Baik. tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Nah, ya kan? Nah, saya kesaksian sebagai orang Yesus. Kristen, Bang. Dengar. Sabar, dulu, sabar. Bang. Sabar. Yang sabar. mau menjelaskan Dengar dulu, saya kan, Bang. dengar dulu. Kan di situ. Kesaksian Yesus tentang dirinya itu tidak benar. Oke? Kalau kesaksian Yesus menurut Junaidi benar nggak? Bang, itu Bang, Yesus sedang berbicara menurut aturan hukum Taurat di situ, Bang. Bukan Saya ulang soal lagi. kebenaran yang hakiki. di Saya situ, ulang lagi. Kalau kesaksian Yesus menurut Yesus, kata Yesus tidak benar. Kalau kesaksian Junaidi tentang Yesus benar nggak? Bang, ketika Yesus mengatakan, dengan saya jelaskan nih, Bang. Dengarlah, Masalah Bang. generasi. Tolonglah kita bagi-bagi waktu, Bang. Ya, Saya bagi-bagi ulang waktu. lagi. Ya kan? Kesaksian Kasih aku Yesus. kesempatan. Saya kasih kesempatan kamu, tapi jangan kau nipu. Kasih aku kesempatan, Saya Bang. kasih kamu kesempatan, Enggak, tapi saya jangan enggak menipu. nipu. Kau jawab dengan jujur. Iya. Kesaksian Yesus tentang Yesus sendiri itu kesaksian Yesus tidak benar. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah sekarang, kalau Junaidi bersaksi tentang Yesus, di mana Junaidi bersaksi sendiri, apakah kesaksian Junaidi benar? Ya, oke, saya jawab, Bang, ya. Jawab. Jadi, Bang, Abang membawa ayat itu. Itu Aduh. Yesus sedang berbicara menurut Saya ulang lagi. aturan hukum Taurat. Saya Bang. ulang lagi. Nah, saya ulang lagi. Saya kalau ulang berdasarkan lagi. hukum Taurat, Saya Bang, ulang ya lagi. kan? Si penipu ini ingin Kesaksian kemudian menipu. satu Dengar. orang itu tidak sah, Bang. Harus Kesaksian ada Yesus. 2 atau 3 saksi barulah itu sah. Hei, pembohong, Ya kan? penipu, Aduh, dengar. Dengar, Bang. Dengar, Nih, penipu. Kayak benar diskusi dengan Bang Juma ini. Dengarkan saya. Saya ulang ketiga kalinya. Menurut Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ini menurut Yesus. Kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya tidak benar. Nah sekarang, kalau Junaidi bersaksi tentang Yesus sendiri, apakah kesaksian Junaidi itu betul? Dua-duanya sama betul di situ, tapi ada alasan di situ kenapa Yesus berbicara seperti itu, Bang Juma. Yesus Makanya aja saya sampaikan di bersaksi. situ. Dengar. Di mute manusia bodoh ini. Di mute. Manusia bahlul, dongo, penipu, penyesat. Yesus aja mengaku, aku Yesus, aku Yesus, kalau bersaksi tentang diriku, dan itu kesaksianku sendiri kepadaku tentang aku, menurut aku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yesus aja bersaksi tentang dirinya tidak benar. Lah Junaidi pemakan babi laknatullah bersaksi tentang Yesus adalah bla 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 bla. Pret. Apakah ada orang waras yang mau percaya kepada Junaidi ini? Yesus aja. Kenapa kamu Diam dulu, tante diam. Yesus aja berbicara tentang dirinya sendiri tanpa kesaksian Bapa, itu tidak bisa dipercaya karena tidak benar. Harus ada Bapa yang membenarkan kesaksian itu. Nah, kalau Junaidi laknatullah ini bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah ilahi, Yesus adalah bla 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 bla. Sekarang apakah kesaksian Junaidi ini yang berasal dari gereja ini benar?
Sedangkan Yesus aja tidak berani bersaksi tentang dirinya tanpa ada kesaksian Bapa yang mengutusnya. Sudah bang. Junaidi Sudah. bersaksi tentang Yesus. Yesus itu Tuhan. Sudah, Bang. Dari dirinya Aduh. Junaidi sendiri. Ada yang Oke. mau percaya. Itu hanya orang Bang bahlul. Juma. Nah sekarang Dengar, saya Bang tanya, Juma. sekarang saya tanya sebabmu. Sebentar, Apakah Bang Juma. kamu Ya bersaksi kan? tentang Yesus yang kau tuhankan itu juga dipersaksikan oleh Bapa? Kesaksianmu itu dipersaksikan oleh Bapa? Oke. Ya atau tidak? Kami sebagai orang Kristen, Saya Bang tidak Juma, orang membaca Kristen. Saya kitab tidak suci tanya. saya sesuai Saya dengan tidak konteks dan tanya teks Bang orang Juma. Kristen yang lain. Saya cuma tanya Junaidi laknat pembohong penipu ini. Saya tidak tanya yang lain. Junaidi, yang saya Pak. tanya. Junaidi laknat Junaidi yang sebagai saya tanya. Junaidi laknat yang Junaidi. saya tanya, bukan saya tanya Junaidi yang Kristen yang percaya. lain. Junaidi Ya, oke. bersaksi Junaidi kalau yang Yesus itu dengar. seutuhnya manusia, Junaidi, seutuhnya Tuhan. dengar. Pertanyaan saya, Bang, apakah minum dulu, kesaksian Bang. Junaidi Bang Juma. laknat ini Oke. itu dipersaksikan juga oleh Bapak? Oke, Junaidi yang percaya dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini membaca kitab suci sesuai dengan konteks dan udah teks mulai Bang Juma, mabok, ya. udah Nah, mulai mabok. kita membaca Bahlul, Bang Juma kan Bahlul. membawa Yohanes 5 ayat 31. Yuk kita gali Yesus konteks dan teks berkata, ayat ini Bahlul, seperti dengar, apa. dengar, Bahlul, dengar. Di mute, tolong yang lain di mute Aduh. manusia laknat ini. Oke. Dikutuk. Manusia dikutuk ini tolong didengarkan. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Di data 37-nya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Oke? Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Pertanyaan saya, apakah ketika saudara Junaidi laknat, pembohong penipu, si kurang ajar ini, ketika bersaksi tentang Yesus, kesaksiannya itu betul? Dan apakah kesaksiannya ini dipersaksikan juga oleh Bapa Elohim? Ya atau tidak? Yesus aja kalau mempersaksikan dirinya sendiri, itu tidak betul. Harus Bapa mempersaksikan apa yang dipersaksikan Yesus. Nah kamu sebagai manusia laknat, mempersaksikan Yesus seutuhnya Tuhan, seutuhnya manusia. Apakah Bapak juga mempersaksikan hal seperti itu? Adakah Bapak mempersaksikan juga seperti itu? Hah? Ada? Tidak ada. Berarti yang dari tadi kau jual itu, Yesus adalah seutuhnya aku Tuhan. baca. Yesus Aku baca adalah apa? seutuhnya Cuma- manusia. Dia adalah benar-benar Tuhan, benar-benar manusia. Itu jangan kesaksianmu sendiri dengan Bapakmu Host. iblis. Host, Ada di sini. host. Itu kesaksianmu Oke, sendiri. host, saya turun dulu. Silakan. Kayaknya saya nggak bisa diskusi dengan orang gila, host. Kamu Saya tidak diskusinya bisa turun dulu, host. mengajarkan Aku kesaksian saya palsumu turun. Nggak itu. bisa Silakan. Silakan Anda turun. Nggak bisa diskusi dengan orang gila, Silakan saya turun Anda dulu. turun. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Tadi kau bilang Yukhadi'una nggak ada Allah Allah wal Bapak itu ladina menyaksikan amanu di wa ma sini ada. yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kau bilang nggak ada di sini, ada di sini. Yang Kamu lain bersaksi menyaksikan. dari tadi. Seakan-akan kau ingin mendakwai adik saya di sini. No, tak ada ruang bagi penipu, bagi manusia laknat untuk membodoh-bodohi umat Islam. Ya, kalau kau terima. Kan Nggak kita boleh terima. begitu. Ini komal untuk edukasi, bukan untuk menipu. Ya kan bukan menipu. Dia Lah itu memang menipu benar. namanya. Memang Ketika benar. dia mengatakan, dengarkan dulu tante. Ketika Apa? dia mengatakan bahwa Yesus itu seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan, itu kesaksian dia. Kesaksian dia ini didukung oleh Tuhan nggak? Ya didukung Allah. Mana dalilnya dari Elohim? Diberikan kuasa.
Mana tunjukkan Ini, kepada saya. dengar ya, Tunjukkan dengar ya. kepada saya dalil Ini, kesaksian ini. Elohim Anda mendukung bahwa Yesus. Yesus utusannya dengar. itu seutuhnya Tuhan, seutuhnya Elohim. Dengar Mana? dulu. Nah, tunjukkan. Dengar dulu. Allah juga memberikan mengatakan sama dia. Dengar. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Anak di situ Ini. anak bukan Ini. bapak. Dia mengatakan Yesus itu seutuhnya anak, seutuhnya bapak. Ya, sekarang Pembohong. tadi kan karena ini, karena dia membaca Yohanes. Karena dia Penipu. membaca Yohanes. Pembohong. Nah, ini. Kalian memang penipu, Dengar, kalian dengar. memang pembohong. Ini, tengok. Dia Yesus tadi mengatakan dimuliakan di atas seutuhnya gunung. anak, seutuhnya bapak. di sini Kesaksian dia begitu. Kalau tunggu dulu. Yesus itu seutuhnya anak, seutuhnya bapak. Itu kesaksian Junaidi laknatullah. Di sini. Sekarang Yesus tidak pernah mau bersaksi tanpa ada kesaksian Bapa. Jikalau aku bersaksi tentang kesaksian diriku Bapa di sendiri, sini. Hei, kalau ini aku kesaksian bersaksi Bapa. tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Bapakkulah yang bersaksi Ya, tentang ini aku. Nah, kesaksian Allah. sekarang Ini coba kesaksian kamu Allah, jelaskan Bapa. kepada saya, Hei, di mana benar lah Bapak yang dibilang bersaksi Yesus Yesus itu. Benar yang itu dibilang Yesus itu. seutuhnya Bapak? Silakan. ini dengar. Dengar. Inilah anak yang kukasihi, Anak. kepadanya lah aku berkenan, kata Allah. Allah Bapa tadi, Itu Allah Bapa tadi mengatakan seperti itu. Kenapa kau nggak terima? Itu Kenapa kau anak nggak terima? yang saya tanya seutuhnya Bapak, mana kesaksian Nah, Bapak inilah kalau yang Yesus itu dibilang seutuhnya kesaksiannya Bapak, adalah seutuhnya. inilah Bapak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mana Inilah anak yang kukasihi, kata Allah Bapa, kata Allah Bapa, kepadanya aku berkenan. Seutuhnya anak, Dengarkanlah seutuhnya dia. anak. Itu Kan seutuhnya kita harus anak mendengarkan dia. tuyul. Allah Bapa Itu sendiri seutuhnya menyuruh. anak Allah yang saya Bapa tanya. sendiri menyuruh kita harus Seutuhnya mendengarkan Bapak dia. mana? Kesaksian bahwa Yesus seutuhnya Bapak itu mana? Dengarkan dulu. Enggak mau. Dengarkan dulu. Di Nggak sini mau, juga nggak mau. Allah juga mengatakan. Nggak mau. Inilah anakku yang Aku kukasihi, nggak kepadanya aku mau. berkenan. Dengarkanlah dia. Aku nggak mau. Kita butuh kesaksian si Junaidi laknatullah tadi itu bahwa Yesus itu seutuhnya Bapa. Mana kesaksian Bapa tentang itu bahwa Yesus seutuhnya Bapa? Mana? Maksud dia tadi begini. Maksud Kalau kami dia di tadi Kristen itu, begini. Di kami di Kristen itu Maksud kita dia harus tadi mendengarkan begini. itu. Kenapa Kalau sih tidak kalian dia setiap melalui kali Yesus, berbicara tidak- agama tidak kalian itu mengenal kalian tidak Allah. pernah waras? Itu yang dikatakan Kenapa sih dia. harus gila? Kenapa harus memang gila kalau itu bicara tentang apanya. agama? Kenapa? Memang kau yang nggak menerima. Yesus berkata, Yohanes mana tadi yang dibaca? kalau Di aku Yohanes bersaksi 13 tentang ya, diriku tentang sendiri, kesaksian Yesus, ya. maka Yohanes kesaksianku berapa itu tadi yang tidak benar. dibaca dia? Yesus tidak Tunggu pernah dulu, mempersaksikan dirinya seutuhnya anak, seutuhnya Bapa. Itu Yesus tidak pernah mempersaksikan Nah, tunggu begitu. dulu. Dan Bapa pun tidak pernah mempersaksikan Yesus itu seutuhnya anak, seutuhnya Bapa. Tapi Junaidi laknatullah, si penghujat ini, itu mengatakan bahwa kesaksiannya Yesus itu seutuhnya manusia, seutuhnya yang Bapa. diterangkan agamanya, kau menghujat, kau katakan Mana? dia yang diterangkan Mana, dia coba, agamanya sendiri. Mana Kau coba menghujat. tunjukkan. Dia sudah menghujat Yesus itu. Mana menghujat Yesus dia? Dia sudah menghujat Islam dengan mengatakan seutuhnya Allah. Ya memang Yesus manusia, seutuhnya Allah itu menghujat. Seutuhnya dewa boleh. alah. Begitu Ibu. Jadi pertanyaan Memang bilang aja saya, lah kau nggak mau kalian Kristen itu menerima Pertanyaan Kristen itu. saya yang adalah- ada salah semua, Yesus itu salah semua. pertanyaan saya adalah Ibu, adakah Itunya maksudmu. Jangan adakah ada yang benar kesaksian mengatakan Yesus itu Yesus? benar. Kan Adakah itu maumu. kesaksian Bapak Mau bukan tentang untuk. Yesus Jangan bahwa ada yang Yesus ini membenarkan adalah Yesus itu. seutuhnya Bahwa dia anak, berkuasa seutuhnya di dunia Bapak? ini. Ada enggak? Kan gitu maksud kau. Karena kau nggak mau menerima dia semua lah kau bilang penghujat Kristen, penghujat ini. Yang dibaca dia Alkitabnya, yang kau bilang menghujat. Di mana menghujat dia? Yang diterangkan dia agamanya. Dia menghujat Kecuali karena dia agamamu bawa diterangkan itu Tuhanku, menghujat. Ibu. Nggak mengerti kau arti Dia menghujat. bawa Tuhanku.
Dia mengatakan Yesus Di sini juga itu dikatakan, seutuhnya kesaksian Allah. tentang diri. Dengar, kesaksian Yesus Itu menghujat tentang itu. dirinya. Kan itu tadi judulnya. Itu menghujat, itu Mana ada menghujat, menghujat itu dia menghujat. orang apa Kalau aja dia kok katakan apa. seutuhnya Yahweh, Orang dia menerangkan seutuhnya agamanya Kristus, kok seutuhnya menghujat. dewa Horus kah atau Kau yang apakah? Ya itu menghujat nggak orang masalah. kok gitu. Atau seutuhnya Theos, ya nggak Ah, masalah. tadi? Ini seutuhnya Allah itu menghujat Tuhan kami. Hah? Itu menghujat Tuhan saya, Ibu. Kenapa? Dia kan menceritakan tentang Yesus. Kau yang Opung tangan. dengarkan saya Opung. Opung iya, Opung simak dulu Opung. Bang semua bicara, baru Opung bicara. Jangan mau Iya, jadi tapi dengar dia terus. kan cara Opung. dia kan Dengar dulu, menghujat dengar karena dulu, dia yang dengar menerangkan dulu. agamanya ya, bukan Oh, Opung. Diam dulu Opung. Lanjut Abang. Ya. Opung, mah. Jadi saudaraku ya, tidak ada